Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna Dewan Hakim yang mulia, peserta Musabaqah Syarhil Quran dengan nomor peserta HQ 014 akan membawakan syarahan yang berjudul Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Al-Quran. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Bapak Ibu hadirin, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Tahun 2024 lalu adalah tahun politik di Indonesia. Berbagai macam pemilihan, mulai dari pemilihan presiden dan wakilnya, pemilihan anggota legislatif, sampai pemilihan gubernur, bupati, hingga wali kota untuk seluruh wilayah di Indonesia. Berbagai macam manuver politik pun telah dilakukan oleh para calon kepala daerah bersama partai pengusungnya. Berlomba-lomba untuk memperebutkan suara rakyat untuk meraih kursi jabatan. Hal ini menguji kecerdasan rakyat dalam memilih pemimpinnya. Dan kita telah menyaksikan bersama-sama hadirin bagaimana etika para politikus dan bagaimana gambaran etika berdemokrasi di Indonesia. Tentu masih sangat segar untuk diingat kembali hadirin. Dinamika pemilihan presiden waktu lalu yang diwarnai dengan berbagai isu kontroversial, mulai dari kecurangan struktural, keberpihakan elektoral, teknologi situng yang tidak optimal, hingga maraknya isu immoral. Betul hadirin? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar keempat di dunia, yang dimana Indonesia telah melaksanakan pemilu sejak tahun 1955. Prinsip demokrasi yang berasaskan pada Pancasila seharusnya melekat dalam setiap pribadi masyarakatnya. Dan sebagai negara yang mayoritas muslim, penting untuk merujuk kepada petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman demokrasi yang beretika. Lantas hadirin, bagaimanakah prinsip etika berdemokrasi menurut Al-Quran? Sebagai jawabannya, maka perkenankanlah kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersifat keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini mengandung 5 poin penting, yakni bersikap lemah lembut, menjauhi sifat kasar, saling memaafkan, bermusyawarah dan bertawakal kepada Allah. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir juz 2 halaman 469 menjelaskan bahwa seandainya engkau Muhammad bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan meninggalkanmu. Akan tetapi engkau justru bersikap lemah lembut dan suka memaafkan. Dengan sikap itu, tidak sedikit dari mereka tertarik memeluk Islam. Hadirin, berkaitan dengan perintah untuk bermusyawarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang digambarkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi sebagai berikut. Lam yakun ahadan aktsara musyawarah
min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun melakukan musyawarah dalam urusan penting sebanyak yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan agama tentulah Rasulullah yang lebih tahu. Akan tetapi hadirin, perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan duniamu. Hadirin, keputusan yang diambil melalui jalan musyawarah yang telah disepakati, resikonya lebih sedikit daripada keputusan sendiri. Oleh karena itu hadirin, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib jilid 3 halaman 1859 menjelaskan bahwa dengan musyawarah maka akan dapat menambah spirit dan semangat untuk mencapai kemaslahatan bersama. Mereka hadirin benar-benar merasakan kebersamaan seperti halnya orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 ini hadirin merupakan salah satu ayat demokrasi dalam Islam, bahkan menjadi perintah dalam sigot fi'il amr. Mari bersama-sama kita cermati ayat ini hadirin. Sebelum kalimat perintah wasyawirhum atau bermusyawarahlah, didahului oleh 3 sifat yang wajib dimiliki, terutama bagi seorang pemimpin sebelum melakukan musyawarah. Apa saja ketiga sifat tersebut hadirin? Yakni bersikap lemah lembut, menjauhi sifat kasar, dan siap memaafkan. Ketiga sifat itulah hadirin yang tercermin dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya pemimpin yang ketika dihina, dicaci maki dan diperolok-olokan, bahkan diteriaki orang gila, beliau balas dengan ramah, bahkan disertai dengan doa. Beliau pernah diludahi dan diintimidasi, kemudian terancam dibunuh dan diusir dari kota suci. Sahabat di sekitar saat itu ingin membela dan membalas untuk dihabisi. Namun apa hadirin? Lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung akhlaknya tetap sabar dan ramah, bahkan melarang para sahabat untuk menghakimi. Masya Allah. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia. Alangkah damainya dunia ini hadirin, jika para pemimpinnya mampu meladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangsa yang besar ini hadirin merindukan sifat pemimpin yang berani dan tegas membela kebenaran, berani dan tegas membela rakyatnya, berani dan tegas menjaga kesejahteraannya, serta berani dan tegas menjaga bangsa yang berwibawa. Itulah harapan kita dan seluruh masyarakat Indonesia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 ini juga diperkuat dengan ayat-ayat lain, antara lain surah Shad ayat 26 sebagai berikut. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid. Lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sadaqallahul azim. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah, penguasa di bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan hak, dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang berbahagia, Dr. A'id Al-Qarni dalam kitabnya At-Tafsir Al-Muyassar halaman 532, beliau menjelaskan maksud ayat ini. Wahai Daud, engkau diangkat sebagai pemimpin manusia di atas muka bumi ini, maka tegakkanlah hukum Allah dan berlaku adillah. Janganlah memperturutkan hawa nafsumu sehingga menyebabkan engkau tersesat dan jauh dari kebenaran serta terjerumus ke dalam neraka. Oleh karena itu hadirin, janganlah keputusan diambil berdasarkan keinginan. Janganlah hukum ditetapkan berdasarkan jabatan. Janganlah merekrut pejabat berdasarkan faktor kedekatan. Akan tetapi hadirin, Utamakan objektivitas, perkuat integritas, tegakkan netralitas. bagaimana hadirin? Setuju? Dengan demikian hadirin, dari syarahan ini dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa etika berdemokrasi telah dituntun dalam Al-Quran, dan segala perkara yang berkaitan dengan urusan dunia seperti hukum kemasyarakatan, ketatanegaraan, politik, perang, hubungan internasional dan hubungan sosial lainnya hendaklah dimusyawarahkan, dan etika berdemokrasi mari kita tegakkan
Bagaimana caranya hadirin? Yakni dengan bersikap lemah lembut, menjauhi sifat kasar dan mau memaafkan. Setelah itu hadirin, segala keputusan yang diambil melalui jalan musyawarah yang telah disepakati bersama, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan bertawakal kepadanya. Sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Burung camar, burung nuri, Terbang tinggi melintasi pohon jati. Pemimpin yang dicari beretika demokrasi, diteladani dengan akhlak Qur'ani. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.